Presentasi dan tanya jawab pemateri kedua, teknologi terbaru untuk instrumen analitika, aplikasi spektrofotometri dalam berbagai bidang laboratorium oleh Bapak Willy Alfani ST dan moderator Nabila Ika Ramadhani SSI dari PT Indotech Scientific. Untuk Ibu Ika, disilahkan. Terima kasih kepada Bapak MC, Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum PPLPI, Bapak Haji Sofyan SSI, MSI, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Eka Fitrianto, STMT, sebagai Ketua Panitia Webinar, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar PPLPI yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nabila Ika Ramadhani sebagai moderator yang akan memandu dua materi webinar selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar mengenai PT Indotech Scientific secara umum, baik produk maupun jasa apa saja yang kami sediakan. Secara besar, kami membagi produk-produk yang kami sediakan menjadi yaitu analytical instrument laboratorium dan life science instrument laboratorium. Nah, pada materi yang kedua nanti kami akan menyampaikan salah satu produk andalan kami yaitu spektrofotometer dari brand Hitachi tipe UH5300. Untuk produk-produk analitik yang kami sediakan di perusahaan kami antara lain ada contoh seperti HPLC, gambarnya seperti ada di belakang saya, kemudian ada AHS, LCMS, ICP, kemudian ada motion analyzer, calcifer, dan produk-produk analytical yang lainnya. Untuk brand utama yang kami ageni itu adalah dari brand Hitachi, Jepang, namun juga ada beberapa brand lain seperti dari untuk ICP itu kami dari Teledyne US, kemudian GPC juga dari Toso Jepang, Lise dari Korea, dan beberapa produk-produk brand-brand yang lainnya. Sementara untuk materi yang ketiga nantinya yang disampaikan oleh Bapak Adi Supriyadi akan memperlihatkan contoh instrumen life science yaitu centrifuge. Selain centrifuge, untuk instrumen life science laboratorium ini berkaitan erat dengan alat-alat preparatif di dalam laboratorium seperti inkubator, kemudian oven, autoclave, BSC. Ada juga alat-alat kecil seperti vortex, vacuum pump, dan micropipet. Nah, terkait jasa yang kami sediakan di PT Indotech Scientific meliputi antara lain waranti selama 1 tahun setelah pembelian unit, kemudian juga ada service dan maintenance khusus untuk brand-brand yang kami ageni dan kalibrasi. PT Indotech Scientific sendiri sudah terdaftar di ISO 17025 dan tersertifikasikan untuk beberapa parameter sehingga kami juga dapat melayani kalibrasi instrumen di luar brand-brand yang kami ageni, namun masih dalam lingkup parameter yang kami sediakan. Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian presentasi dari pemateri. Nantinya setelah pemaparan materi akan ada diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Materi yang kedua ini akan disampaikan selama kurang lebih 15 menit oleh Bapak Willy Alfani dengan tema teknologi terbaru untuk instrumen analitika, aplikasi spektrofotometri dalam berbagai bidang laboratorium. Bapak Willy Alfani sendiri sudah cukup lama berkecimpung dalam sebagai aplikan dalam bidang analitika instrumen laboratorium. Beliau telah banyak mengikuti pelatihan dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Saya akan coba membacakan CV beliau berkaitan dengan training dan seminar apa saja yang pernah beliau ikuti.
karena cukup banyak, mungkin akan saya bacakan 3 training terakhir saja. Beliau pernah mengikuti training IC dan GPC yang diadakan oleh TOSO Jepang pada Februari 2019, kemudian juga pernah mengikuti training mengenai amino acid analyzer yang diadakan oleh Hitachi Singapura, dan yang terbaru adalah training ICP yang diadakan oleh Teledyne di Thailand pada Juli 2019 yang lalu. Baik, saya rasa akan banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh beliau, sehingga saya harap seluruh hadirin dapat mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Saya persilakan kepada Bapak Willy Alfani untuk menyampaikan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar PPLPI yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sebuah materi tentang teknologi terbaru untuk instrumen analitika, khususnya instrumen spektrofotometer UV-Vis dari Hitachi dengan tipe UH5300 dalam berbagai bidang laboratorium. Spektrofotometer merupakan sebuah alat instrumental yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi suatu larutan dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu wadah yang biasa disebut dengan kuvet. Yang mana nilai absorbansi yang diukur sebanding dengan nilai konsentrasi larutannya. Hitachi sendiri memiliki berbagai jenis spektrofotometer, mulai dari tipe rasio beam, double beam, hingga UV-Vis near. Yang mana tipe UH5300 ini merupakan jenis spektor UV-Vis double beam general purpose, sehingga aplikasinya sangat banyak digunakan di bidang laboratorium. Spektrofotometer Hitachi UH5300 mengusung 3 konsep utama, yaitu smart, karena menggunakan xenon flash lamp yang bisa bertahan hingga 10 tahun, simple, dengan pengoperasian unit yang dapat menggunakan iPad dan koneksi wireless sehingga lebih fleksibel, serta easy, yang mana software interface-nya mudah dipahami dan telah menggunakan 6 sel turret sebagai kompartemen sampel bawaan. Tidak seperti tipe spektro sebelumnya, penggunaan xenon flash lamp dapat mengurangi frekuensi penggantian lampu, yang mana pada spektro yang menggunakan lampu D2 dan W1 umumnya hanya bertahan hingga 2000 jam saja. Selain itu, emisi yang dihasilkan lebih rendah dan konsumsi dayanya lebih hemat 25%, sehingga membuat alat lebih stabil. Terlebih lagi, dari Indotex sendiri untuk tipe UH5300 ini sudah memberikan garansi penggantian lampu selama 7 tahun. Yang mana user dimudahkan ketika memang belum waktunya lampu sudah habis, selama 7 tahun kita akan langsung ganti. Spektrofotometer Hitachi UH5300 telah menggunakan double beam optical system, sehingga dapat mengurangi drift yang dihasilkan karena nilai ukur sampel secara aktual terkoreksi dengan standar atau reference. Selain itu, spektrofotometer ini telah dilengkapi dengan fungsi intelligent start, yang mana analisa akan secara otomatis berjalan ketika sampel kompartemen ditutup, tanpa perlu menekan tombol apapun. Untuk kemudahan dalam pengoperasian, Hitachi UH5300 dapat dikontrol menggunakan iPad, dengan interface yang mudah dipahami dan pengoperasian layar sentuh yang lebih fleksibel. Selain menggunakan iPad, user pun dapat memilih konfigurasi pengoperasian lainnya, seperti dengan kontrol visi atau dengan koneksi LAN. Secara garis besar, penampakan unit spektrofotometer UH5300 dapat dilihat pada gambar berikut. Di bagian depan terdapat lampu indikator, di sebelah kanan merupakan kompartemen sampel yang telah dilengkapi 6 sel turret, dan di sebelah kiri adalah tempat untuk menyimpan iPad. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan bobot kurang dari 20 kg, membuat unit UH5300 ringkas dan tidak memakan banyak tempat. Selain itu, kelebihan spektrofotometer Hitachi UH5300 terdapat pada softwarenya, yang mana untuk pengoperasian unit ini tidak diperlukan instalasi software khusus. Cukup menggunakan browser yang ada pada iPad atau PC controller seperti Mozilla, Google Chrome, maupun Safari. Pada tampilan layar utama terdapat berbagai menu yang dapat diakses. Software ini didesain untuk memudahkan user dalam pengoperasian dan pengukuran, bahkan untuk user yang baru spektrofotometer.
Untuk mode pengukuran yang bisa digunakan oleh user diantaranya pengukuran concentration, WL scan atau wavelength scan, pembacaan absorban atau persen transmitan, pembacaan nucleic acid atau protein, dan pengukuran time scan. Secara garis besar, alur pengukuran dapat dilakukan hanya dengan 3 tahapan saja. Yang pertama, setting parameter. Kedua, lakukan pengukuran. Dan terakhir, lakukan processing data. Hasil pengukuran tersimpan di dalam internal memori alat dan dapat dipindahkan pula melalui flash disk atau external storage lainnya. Pada software UH5300 ini juga terdapat menu performance check, yang mana sangat memudahkan user untuk mengetahui kondisi performance unit tanpa perlu settingan apapun. Cukup masuk ke menu maintenance, kemudian lakukan performance check, maka alat akan mendiagnosis secara otomatis dan hasilnya akan bisa langsung diketahui. Terdapat pula menu file source untuk memudahkan user dalam mencari data analisa yang telah dibuat tanpa kesulitan. Spektrofotometer memiliki banyak sekali aplikasi yang dapat diterapkan di berbagai bidang laboratorium, seperti di bidang lingkungan, farmasi, medis, makanan dan minuman, oleo dan agroindustri, serta di bidang riset dan pendidikan. Sebagai contoh, di bidang lingkungan, spektrofotometer digunakan untuk analisa air, seperti air tanah, air sungai, dan air limbah. Dan untuk di industri, biasanya digunakan untuk analisa air cooling tower dan juga boiler. Lalu di bidang klinis dan farmasi, spektrofotometer biasa digunakan untuk melakukan analisa DNA dan protein. Kemudian digunakan juga untuk pengujian kadar zat aktif dalam raw material serta dalam produk jadi. Sebagai contoh pengujian pada vitamin. Untuk aplikasi di bidang makanan dan minuman, spektrofotometer digunakan untuk analisa kadar dalam minuman isotonik, minuman energi, minuman beralkohol, penyedap rasa, dan lain sebagainya. Contoh lain aplikasi di bidang oleo dan agroindustri. Spektrofotometer digunakan untuk analisa kualitas CPO dengan membaca nilai Dobby dan beta-karoten. Juga digunakan untuk analisa pada pakan ternak, pupuk, dan juga buah kalengan. Untuk aplikasi spektrofotometer di bidang polimer atau tekstil, umumnya digunakan untuk analisa film player, benang, pewarna pakaian, dan juga dapat digunakan untuk analisa gelas. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang instrumentasi spektrofotometri UV-Vis dari Hitachi dengan tipe UH5300. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Ibu Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Willy atas presentasi dan pemaparannya terkait instrumen spektrofotometer. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita memasuki sesi tanya-jawab. Sudah ada pertanyaan, ini dari Ibu Cutdian Isabella dari Lab Pengujian Mutu dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara. Pertanyaannya kepada Bapak Willy Alfani mengenai aplikasi spektrofotometri di laboratorium. Baik, untuk pertanyaan kedua ini kita sudah ada dari Bapak Nasef. Bapak Nasef Nanang. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur periodical check untuk spektro, khususnya dalam verifikasi optikal seperti wavelength akurasi, kemudian ada sinar, susatan, dan lain-lain. Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Agmini Dewi Rezeki. Pertanyaannya adalah bagaimana pengecekan spektro jika barang rusak dan kerusakan apa yang sering terjadi pada spektrofotometer. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Willy untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta dari webinar PPLT ini. Untuk pertanyaan pertama, yaitu aplikasi spektrofotometer di dalam bidang laboratorium. Sudah saya bahas sedikit di dalam presentasi tadi, yang mana spektrofotometer ini memiliki banyak sekali manfaat dan aplikasinya di bidang laboratorium. Sebagai contoh, di bidang lingkungan,
yang mana analisa air sendiri sangat banyak digunakan untuk pengujian dan analisa di laboratorium. Seperti misalnya pengujian kadar besi, kadar silika, kadar fosfat di dalam air, itu umumnya masih menggunakan metode spektrofotometer. Kemudian di bidang klinis atau di bidang farmasi, itu pengujian DNA dan protein secara sederhana itu bisa digunakan menggunakan analisa secara spektrofotometri. Dan juga di bidang farmasi, umumnya untuk raw material dan beberapa produk, seperti vitamin misalnya, itu masih ada beberapa customer atau user yang masih menggunakan pengujian menggunakan spektrofotometri. Dan juga di bidang-bidang lainnya yang sudah sempat saya bahas, untuk pengujiannya masih banyak menggunakan metode spektrofotometri. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan pertama, seperti itu, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, tentang analisa performance check alat. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menunjukkan, melihat di dalam slide-nya. Jadi di unit spektrofotometer Hitachi UH5300 ini sudah dilengkapi dengan sistem performance check. Nah, yang mana bisa dilihat di layar Ibu dan Bapak sekalian. Di situ sudah ada beberapa poin yang dicek secara otomatis oleh alat. Yang pertama adalah wavelength akurasi. Jadi alat akan menguji wavelength akurasi secara otomatis tanpa user melakukan penyetingan apapun. Kemudian wavelength repeatability itu akan melakukan wavelength akurasi sebanyak 3 kali. Kemudian dilihat apakah ada pergeseran atau tidak. Kemudian noise level atau noise dari pembacaan dan baseline flatness. Nah, ini adalah pengujian yang dilakukan untuk performance check tanpa harus menggunakan alat atau reagent apapun. Jadi dengan kondisi kompartemen sampel yang kosong, alat secara otomatis akan melakukan pengujian untuk mengecek apakah kondisinya dalam kondisi baik. Nah, untuk sinar sesatan atau mungkin kita biasa menyebutnya dengan stray light, itu umumnya kita harus menggunakan alat yang disebut dengan kalibrator. Yang mana dari PT Indotech sendiri, parameter stray light sudah termasuk dalam parameter uji dalam kalibrasi. Dan khusus di PT Indotech, biasanya ketika melakukan kalibrasi, kita akan membaca nilai tersebut. Sehingga dapat dipastikan kondisi dan performa alat dalam kondisi baik, tidak bisa dilihat dari hasil performance check tadi. Oke, mudah-mudahan untuk pertanyaan kedua dapat saya jawab dengan baik. Dan pertanyaan ketiga yaitu tentang kerusakan dan problem yang sering terjadi. Umumnya untuk spektrofotometer khususnya Hitachi tidak terlalu banyak kerusakan yang sering terjadi. Yang paling penting baik itu spektro ataupun alat instrumen yang lainnya adalah kestabilan dari listrik, itu yang pertama. Sehingga kami biasanya menyarankan ketika melakukan instalasi awal memastikan bahwa kondisi listrik dalam keadaan baik. Minimal kita menyarankan untuk menambahkan stabilizer ataupun UVS. Sehingga dengan kondisi listrik yang baik, semua alat instrumen tidak hanya spektro saja, itu dapat dipastikan tidak akan mudah rusak. Kemudian dari hal lainnya biasanya adalah di bagian kompartemen sampel. Nah, kompartemen sampel ini biasanya user sering kali tidak sengaja melakukan kesalahan atau misalnya terjadi tumpahan di dalam kompartemen sampel. Nah, ketika itu terjadi, sebaiknya dilakukan pembersihan atau cleaning sehingga kompartemen sampel selalu dalam keadaan baik dan bersih. Kemudian untuk hal lainnya, yaitu biasanya di bagian lampu, ya, yang mana tadi sudah saya sedikit singgung, lampu yang digunakan di spektro umumnya adalah lampu tipe D2 dan W1 untuk area UV dan visible, yang mana lampu ini memiliki umur, yaitu kurang lebih maksimum di 2000 jam. Sehingga jika kita hitung dengan pemakaian setiap hari, itu dalam kurun waktu 1 tahun itu paling tidak harus melakukan penggantian lampu. Berbeda halnya dengan spektrofotometer Hitachi UH5300, karena dia sudah menggunakan lampu xenon flash lamp, yang mana lifetime-nya sampai 10 tahun, dan digaransi oleh Hitachi sampai 7 tahun, untuk kesalahan atau kerusakan yang ada pada lampu bisa kita eliminasi atau bisa kita abaikan. Kemudian hal-hal lainnya biasanya adalah pada area monokromator atau filter disk.
Nah, ini umumnya filter disk ini dipengaruhi oleh kondisi ruangan. Nah, biasanya kondisi ruangan yang panas atau lembab itu bisa menyebabkan kerusakan di area monokromator atau filter disk. Nah, sehingga umumnya alat-alat instrumen itu disarankan disimpan di area yang suhunya stabil, yaitu di antara suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, mungkin itu saja yang umumnya menjadi bagian-bagian vital yang menyebabkan kerusakan pada spektrofotometer. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu Nabila. Baik, untuk materi kedua sudah selesai dari Bapak Yulia Fani, terima kasih atas pemaparannya. Setelah ini mungkin akan masuk materi mengenai centrifuge. Baik, akan dimulai setelah pesan-pesan.